Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Putri Utami. Saya merupakan dosen program studi Sarjana Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Bandung. Saat ini, insya Allah, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Saya sedang melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan implementasi pembelajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Remaja dan Prakonsepsi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah semester 4 dengan bobot 2 SKS, yaitu terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini disusun berdasarkan RPS dengan deskripsi mata kuliah, yaitu memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk menganalisis dan memberikan asuhan kebidanan pada remaja dan prakonsepsi. Terkait konsep dasar remaja dan prakonsepsi, serta hasil evidence base dengan menggunakan pendekatan manajemen dan dirancang untuk mendukung pencapaian CPL. CPL-nya yaitu agar mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan secara holistik islami, profesional, berbasis bukti ilmiah, serta mampu mengelola pelayanan kebidanan secara komprehensif sesuai dengan standar profesi bidan. Materi yang dipelajari meliputi konsep dasar dan perkembangan remaja, psikologi remaja, kesehatan reproduksi remaja, asuhan prakonsepsi holistik islami, pubertas, gangguan menstruasi, gender dan hak asasi manusia, lalu pendewasaan usia perkawinan, posyandu remaja, program generasi berencana, paket pelayanan awal minimum pada situasi krisis, hingga pendokumentasian asuhan kebidanan secara praktik konseling remaja dan pranikah. Lalu, dalam pelaksanaannya, pembelajaran akan menggunakan sistem blended learning, yaitu memadukan pembelajaran antara tatap muka, praktikum, laboratorium keterampilan, dan pemanfaatan Edlink sebagai media pembelajaran daring. Melalui Edlink, mahasiswa dapat mengakses materi, referensi, tugas, serta berbagai sumber belajar sebelum maupun setelah proses perkuliahan berlangsung. Setiap pertemuan akan diawali dengan salam, membaca doa, apersepsi, serta penyampaian tujuan pembelajaran, learning outcome, sehingga mahasiswa mampu memahami kompetensi yang akan dicapai pada pertemuan tersebut. Kegiatan pembelajaran kemudian dilanjutkan dengan tahapan yang telah dirancang dalam RPS dan rancangan aktivitas pembelajaran. Dalam proses pembelajaran saya menerapkan pendekatan student centered learning dengan mengkombinasikan beberapa metode, yaitu problem based learning, small group discussion, cooperative learning, serta presentasi kasus, demonstrasi, telah jurnal, serta praktikum laboratorium keterampilan. Pemilihan metode tersebut dilakukan dengan karakteristik capaian pembelajaran yang menekankan kemampuan analisis, komunikasi, kolaborasi, pengambilan keputusan klinis, dan keterampilan praktik sehingga mahasiswa tidak hanya memahami konsep tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam pelayanan kebidanan. Interaksi antara dosen dan mahasiswa akan berlangsung secara aktif dan dua arah, sehingga mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, mengemukakan pendapat, lalu memberikan argumentasi ilmiah, serta melakukan refleksi terhadap pembelajarannya. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu lebih percaya diri, aktif, dan juga mampu bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Selanjutnya, pada sesi praktikum, mahasiswa akan berlatih melakukan pemeriksaan fisik remaja, konseling kesehatan reproduksi remaja, konseling pranikah, screening pranikah, imunisasi pranikah, serta bimbingan doa dalam pelayanan kebidanan dan juga pendokumentasian dalam bentuk soal. Seluruh keterampilan tersebut dilakukan melalui demonstrasi dan praktik secara langsung menggunakan daftar tilik sehingga kompetensi mahasiswa dapat dinilai secara objektif dan terukur. Lalu, dalam mendukung proses pembelajaran, saya memanfaatkan berbagai media pembelajaran seperti Edlink, presentasi interaktif, lalu video indikasi, kuis digital, artikel ilmiah terbaru, serta hasil penelitian yang relevan dengan kesehatan reproduksi remaja. Dan evaluasi pembelajaran saya lakukan secara berkelanjutan melalui asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Asesmen formatif dilakukan melalui pertanyaan selama pembelajaran, diskusi kelompok, presentasi kasus, penugasan, kuis, dan juga keterampilan mahasiswa dalam sesi praktikum. Sementara itu, asesmen sumatif dilakukan melalui UTS, UAS, lalu ujian praktikum, serta penugasan
kehadiran soft skill dan juga sikap. Sesuai dengan pembobotan yang telah dilakukan di RPS, seluruh proses penilaian menggunakan rubrik penilaian dan daftar tilik sehingga berlangsung secara objektif, transparan, dan mampu menggambarkan capaian pembelajaran mahasiswa. Pada setiap akhir pertemuan, biasanya saya bersama mahasiswa akan melakukan refleksi terhadap materi yang telah dipelajari, memberikan umpan balik, lalu menyimpulkan hasil diskusi, serta menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Sebagai dosen, saya juga secara berkala mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran berdasarkan hasil pembelajaran dan umpan balik dari mahasiswa. Hasil evaluasi tersebut biasanya menjadi dasar dalam pengembangan metode pembelajaran yang lebih inovatif, memperkaya media pembelajaran berbasis teknologi, dan juga memperkuat integrasi evidence-based practice dan nilai-nilai Islam dalam setiap proses pembelajaran. Melalui strategi pembelajaran tersebut, saya juga berharap mahasiswa tidak hanya menguasai aspek pengetahuan, tetapi juga memiliki keterampilan klinis, kemampuan berpikir kritis, komunikasi yang efektif, profesionalisme, serta mampu memberikan pelayanan kebidanan yang aman, bermutu, berpusat pada pasien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, demikian pemaparan implementasi pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan remaja dan prakonsepsi yang saya ampu. Semoga pembelajaran yang saya laksanakan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna, serta mendukung terbentuknya lulusan bidan yang profesional, berkarakter Islami, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, mari kita menyaksikan tayangan video pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan remaja dan prakonsepsi. Selamat menyaksikan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Betul semester 4? Betul ya. Alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki semester 4 ya. Semester 4, di mana di semester 4 ini kita masuk ke mata kuliah inti, yaitu asuhan kebidanan. Dan salah satu asuhan kebidanannya yaitu asuhan kebidanan apa? Remaja ya. Oke. Nah, kemarin kita sudah masuk pertemuan pertama terkait RPS ya. Selanjutnya di pertemuan kedua kita akan membahas apa di RPS? Oke, konsep dasar remaja ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mangga, bisa dipimpin oleh siapa ketua kelasnya? Oke, Jasmine, boleh dipimpin Jasmine. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, dan kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, amin. Sebelumnya apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, baik, bisa diisi presensinya di Adlink masing-masing? Oke, boleh di-scan terlebih dahulu ya. Sudah? Oke, ada yang tidak bisa? Oke, hadir semua ya? Sip. Nah, sudah siap? Siap. Oke. Di sini nih, katanya pernahkah Anda melihat seorang remaja yang tiba-tiba menjadi lebih sensitif? Pernah? Pernah. Atau sekarang kalian umur berapa sih? 19. Berapa? 20. Oke. Ada yang 19, ada yang 20, ada yang 18? Gak ada, oke. Nah, kalian masuk kategori remaja atau dewasa? Remaja akhir ya, betul. Nah, kalian pernah ngerasa nggak sensitif? Pernah ya, mudah marah? Iya. Ya, terus
atau ingin selalu bersama-sama kemana-mana nih bareng teman, ya ke WC bareng teman, jajan bareng teman ya. Terus kira-kira kenapa sih perubahan tersebut terjadi? Transisi dari mana? Oke, dari anak-anak menuju ke dewasa atau ke remaja ya. Terus apakah seseorang yang berusia 18 tahun sudah dapat dikatakan dewasa? Belum. Kenapa? Karena masih perkembangan. Oke, karena masih di tahap perkembangan ya. Terus menurut kalian mengapa seorang bidan itu perlu memahami karakteristik perkembangan remaja? Kenapa, Sa? Supaya kita bisa menjaga kesehatan reproduksi sejak dini. Oke, nanti kalian sebagai seorang bidan tugasnya buat apa sih? Mengedukasi ya, salah satu edukasinya ke siapa? Ke remaja. Kalau kalian misalkan tidak memahami konsep remaja sendiri, gimana kalian mau melakukan edukasi ya? Sampai sini dapat dipahami? Oke. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran untuk mata kuliah hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan konsep dasar remaja beserta definisi menurut berbagai organisasi dan ahli, lalu mengidentifikasi batasan usia remaja, menjelaskan teori perkembangan remaja, lalu mendeskripsikan fase-fase perkembangan remaja, mengidentifikasi perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang terjadi pada masa remaja, lalu menjelaskan tugas perkembangan, kebutuhan, dan permasalahan kesehatan yang sering dialami oleh remaja, dan menjelaskan peran bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang ramah remaja. Lalu untuk learning outcome-nya, di mana nanti di akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan terkait definisi remaja itu apa, terus menguraikan batasan usia remaja, menjelaskan teori perkembangan remaja, ya, mengidentifikasi karakteristik, menjelaskan perubahan baik itu perubahan fisik, emosional, psikologi, sosial pada remaja, lalu menyebutkan kebutuhan serta permasalahan kesehatan remaja dan menjelaskan peran bidan dalam pelayanan kesehatan remaja secara komprehensif. Nah, lalu selanjutnya pengertian remaja. Kira-kira nih, Ren, pengertian remaja apa, Ren? Perubahan transisi dari anak-anak menuju ke remaja atau ke dewasa ya. Ditandainya dengan apa, Mel? Perubahan fisik, Ibu, seperti pubertas gitu ya, terus perubahan psikologi seperti tadi, mudah marah, mudah tersinggung, terus sosial di lingkungannya, keluarga atau pertemanan, sama kematangan sistem reproduksi. Oke, betul, bagus sekali, tepuk tangan. Nah, tadi betul ya, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Renita dan juga Amel. Remaja itu merupakan masa transisi ya, dari anak-anak nih, anak-anak pas kalian SD pasti akan berbeda ya dengan pada saat kalian sekarang sudah kuliah. Perbedaannya jelas nggak? Jelas. Waktu SD kalian kayak gimana? Culang-cileng sebenarnya. Nggak tahu apa-apa, masih terfokus pada bantuan orang tua gitu ya. Kalau sekarang misalkan sudah ada yang ngekos, adanya udah bisa mandiri. Terus terjadinya ditandai dengan perubahan fisik, pubertas. Pada perempuan nih kalian perubahan fisiknya apa? Menstruasi, terus payudara membesar, terus pinggul membesar. Kalau pada laki-laki suaranya, jakun, apalagi dada, bidang, dan lain sebagainya ya. Terus perubahan psikologisnya lebih apa? Emosionalnya, mood swingnya, apalagi mendekati naon? Head atau PMS-nya. Terus juga perubahan sosial, di mana tadi kemana-mana teh harus bareng teman, harus habestian cenanya. Beda kalau pas zaman SD mah sama siapa aja oke gitu ya. Itu terus kematangan fungsi reproduksi. Contohnya tadi menstruasi ya. Remaja bukan lagi anak-anak tetapi belum sepenuhnya juga menjadi dewasa. Oke.
Nah, ini definisi remaja menurut para ahli, di mana menurut WHO, remaja adalah penduduk usia 10 sampai 19 tahun. Kalau menurut Kemenkes, remaja usia 10 sampai 18 tahun. Kalau menurut BKKBN, remaja merupakan usia 10 sampai 24 tahun dan belum menikahnya. Tapi kalau misalkan yang udah menikah, sudah termasuk kategori remaja bukan? Bukan, ya. Menurut Harlock, masa remaja adalah periode perubahan besar dalam sikap, perilaku, dan peran sosial. Nah, ahli-ahli ini kenapa berbeda? Karena perbedaan batas usia remaja terjadi karena masing-masing institusi atau ahli itu menggunakan dasar yang berbeda, ya. Ada yang didasarkan pada biologis, yaitu pertumbuhan dan pubertasnya. Ada yang dari kesehatan masyarakat, ada yang kebijakan, ada yang sosial kependudukan, dan juga perkembangan psikologis. Jadi itu mah mangga nanti kalian mau mengambil definisi remaja itu dari yang mana saja gitu ya. Terus teori perkembangan remaja. Teori perkembangan remaja itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya teori psikososial, ada yang namanya teori perkembangan kognitif. Nah, kira-kira nih teori psikososial tuh yang kayak gimana? Yaitu tahap identity versus role confusion, di mana si remaja itu biasanya masih mencari jati dirinya dan juga sebagai mencari identitas. Contohnya kayak gimana, Mos? Oke, menentukan cita-cita. Muslihah masih remaja? Masih, ya. Nah, cita-cita Muslihah tuh mau jadi apa sih? Jadi bidan, ya. Jadi kalau remaja mah udah bisa menyimpulkan saya teh mau jadi apa sih nantinya gitu ya. Kalau Rindu pengen jadi apa, Ndu? Pengen jadi bidan yang punya usaha. Nah, bidan yang punya usaha atau bidan entrepreneur cenanya. Oke, kalau Muslihah pengen jadi bidan apa, Mus? Bidan baik. Oke, bidan baik cenanya. Karena jati diri seseorang itu kan pasti akan berbedanya. Kalian mau jadi bidan semuanya, tetapi bidan yang kayak gimana gitu ya, pasti akan berbeda-beda. Terus teori perkembangan kognitif atau Piaget. Tahapnya itu tahap formal operasional, di mana remaja itu mulai berpikir abstrak dan logis. Kayak gimana yuk? Abstrak dan logis yuk. Yang tadinya ngelakuin itu tanpa berpikir, sekarang sebelum melakukan sesuatu harus dipikirin dulu. Ya, kalau misalkan dulu mah pengen beli apa misalkan ya, beli apa teh langsung pengen beli, nangis ke orang tua gitu ya. Tapi kalau sekarang mah pengen beli apa-apa teh mikir dulu, ya manfaatnya apa, terus apa lagi? Dampaknya apa gitu ya. Nah, itu juga disebut dengan teori perkembangan kognitif. Sampai sini jelas? Jelas, oke. Nah, ini fase batasan usia remaja. Fase batasan usia remaja itu terdiri menjadi 3. Ada remaja apa? Awal. Usia berapa? 10 sampai 13 tahun biasanya di anak apa? SD ya, SD SMP ya. SD SMP, terus remaja tengah 14 sampai 16? SMP SMA, lalu remaja akhir 17 sampai 19 tahun? Nah, SMA kuliah. Tetapi tadi menurut BKKBN 10 sampai 24 tahun asalkan belum menikah masih termasuk remaja. Jadi tenang, kalian masih dalam remajanya. Oke. Terus ini, nah remaja awal tadi di SD SMP-nya biasanya terjadi itu ciri-cirinya mulai mengalami apa? Pubertas ya, kayak tadi kalau perempuan menstruasi, payudaranya membesar, pinggul membesar. Kalau laki-laki tadi tenon suaranya berubah, jakun, tumbuh kumis dan lain sebagainya ya. Terus perubahan fisiknya cepat. Betul nggak? Kalau dulu mah kalian cepat nih tinggi badan. Kalau sekarang masih ini nggak? Nggak ya. Terus mulai mencari identitas diri, terus emosinya masih labil ya, dan juga ketergantungan pada orang tuanya masih kuat. Itu ciri-ciri dari remaja awal. Terus remaja tengah. Kalau remaja tengah biasanya perubahan fisiknya sudah hampir selesai. Karena misalkan contohnya kalian tinggi badan,
tinggi badan itu stucknya di umur berapa? 17-16 ya, pas SMA teh udah berhenti tingginya. Terus emosi lebih intens, tetapi lebih juga sensitif, mudah marah, mudah tersinggung, lihat teman dekat sama teman yang lain cemburu gitu ya. Terus pengaruh teman sebaya sangat kuat. Contohnya kayak gimana? Pergaulan ya. Teman pergaulan sangat akan mempengaruhi diri kita, sikap kita ya. Terus mulai mencoba kemandirian. Contohnya di SMA ada yang ngekos? Mondoknya ada yang mondok. Nah, mondok rasanya gimana, Mel? Sedihnya, tetapi dari mondok itu belajar mandiri kan ya, belajar jauh dari orang tua ya. Itu terus mulai tertarik pada hubungan romantis. Senanya punya pacar? Enggak. Tapi tertarik sama laki-laki? Tertarik ya. Nah itu tanda normal ya, nggak apa-apa, mulai tertarik pada hubungan romantis. Pada fase ini pencarian jati diri menjadi lebih kuat dan konflik dengan orang tua sehingga bisa lebih meningkat. Terus ini remaja akhir. Kalau remaja akhir nih di kaliannya, meskipun kalian 19 tahun ngepas, nah tapi masih disebut juga dengan remaja, di mana ciri-cirinya itu kematangan fisik hampir sempurna. Kalian fisiknya sudah bisa reproduksi ya, meskipun belum diperbolehkan, tetapi sudah bisa, fisiknya sudah terbentuk secara sempurna. Terus mulai berpikir realistis tentang masa depan. Udah kebayang tuh masa depan saya teh harus kayak gimana? Udah? Din kebayang, Din? Kebayang pengen gimana, Din? Kalau udah lulus, Din? Langsung jadi bidan. Terus mau udah jadi bidan pengen apa, Din? Pengen sukses. Pengen sukses, pengen menikahnya. Kebayang Din, visualisasinya, Din? Kebayang ya. Yuk, kebayang? Pengen abis lulus Rahayu pengen jadi apa, Bit? Yuk. Pengen kerja, pengen cari pengalaman. Kerjanya mau di mana, yuk? Mencoba di semua instansi. Oh, mencoba di instansi. Oke. Ada keinginan nggak? Saya mah Bu pengen di puskesmas, pengen jadi bidan desa, pengen jadi bidan PK misalkan. Ada nggak, yuk? Ada, Ibu. Pengen jadi apa, yuk? Pengen jadi bidan yang buka TPMB. Oh, buka TPMB sendirinya. Nah, sudah kebayang semuanya pengen jadi apa nanti udah lulus? Dah. Oke. Nah itu ya, ini fase ini merupakan tahap transisi menuju kemandirian secara penuh. Terus, nah perubahan fisik pada remaja yaitu tadi perempuan menarche, pembesaran payudara, pinggul melebar. Kalau laki-laki mimpi basah, suara membesar, tumbuhnya jakun ya. Terus ini tugas perkembangan remaja. Tadi menurut Hafid Hars, perkembangan remaja itu harus menerima perubahan fisik ya, terus mencapai hubungan matang dengan teman sebaya, mencapai peran sosial, mencapai kemandirian emosional dan persiapan karir ya. Karena kalian sekarang kuliah teh untuk persiapan karir ya nantinya ke depannya dan membentuk sistem nilai. Terus peran bidan dalam pelayanan remaja, yang pertama kita akan melakukan apa? Edukasi. Ya, contohnya di mana edukasi? Posyandu ya, posyandu remaja. Di posyandu remaja itu kalian akan melakukan edukasi konseling pranikah, screening anemia, edukasi gizi dan pendekatan ramah remaja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas. Jadi kesimpulannya apa? Masa transisi dari terus remaja 10 sampai 19 tahun. Terus remaja karakteristik yang unik, memiliki tugas perkembangan penting dan bidan peran sebagai. Oke. Nah, ini referensi yang
digunakan. Nanti boleh kalau misalkan ada yang tidak kurang jelasnya atau bisa kalian mencari dari referensi-referensi tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, terima kasih atas perhatiannya. Ya, nanti kita ketemu lagi minggu depan untuk praktikum pengisian pendokumentasian atau soal. Ya, jadi jangan lupa nanti di print soalnya ya, karena kita akan praktik secara langsung seperti itu. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin segitu saja pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.